Sebelumnya aku lepas masker karena tadi sebelum aku berangkat ke sini aku juga udah di swab dan hasilnya negatif. Dan aku juga selama pergi tadi udah mengikuti prokesnya guys gitu. Dan aku tuh di sini pengen ngenalin wisatanya ke kalian, tapi ada tempat-tempat juga yang harus kalian tahu, yang penting banget pokoknya kalian tahu. Dan ada di Lombok. Kira-kira apa aja ya guys? Penasaran kan? Ikutin aku terus. Aku di mana? Oh, di Kuta Mandalika. Ya aku tahu. Dan guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di Lombok ini terkenal banget juga sama pariwisatanya. Dan di sini juga mereka lagi mau ngebangun, udah ngebangun sih, dia lagi ngebangun sirkuit buat MotoGP, guys. Keren banget kan? Kalian mau tahu nggak aku mau ngapain lagi di sini? Ikutin aku terus. Nah guys, jadi sekarang aku lagi ada di BLK Lombok Timur. Nah ini yang aku maksud tadi guys. Sumpah ini bagus banget, luas, udah gitu bersih juga tuh. Lihat pemandangannya juga bagus banget. Langsung ke Gunung Rinjani, keren banget. Tapi kalian penasaran gak sih caranya bisa masuk ke BLK Lombok Timur sini kayak gimana? Penasaran kan? Ikutin aku terus. Pakai masker dulu guys. Yuk. Wow. Oh iya. Oke. Ya. Oh, tetap mengikuti protokol kesehatan guys. Benar Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya boleh lanjut Pak? Silahkan Mbak. Oke. Mbak. Sama-sama Mbak. Selamat datang di BLK Lombok Timur. Halo Mbak, selamat siang. Ini aku Elina dari Jakarta, mau tanya-tanya tentang BLK ya? Iya. Bisa nggak? Bisa, tunggu dulu menurut aku Pak. Bisa langsung aja. Iya. Oke baik. Halo Pak, selamat siang. Aku Elina dari Jakarta. Iya, selamat datang Mbak Elina di Jakarta. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya-nanya tentang BLK ini. Sebelumnya aku lepas masker dulu ya Pak. Iya, jadi BLK ini adalah singkatan dari Balai Latihan Kerja yang secara struktur organisasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, BLK ini adalah tempat orang berlatih, tempat orang mencari skill sehingga dia menjadi calon tenaga kerja yang kompeten. Di sini tuh kalau misalkan mau daftar bayar atau gratis Pak? Semuanya gratis dan seluruh masyarakat dari seluruh Indonesia berhak untuk mengikuti pelatihan di BLK Lombok Timur. Karena ini BLK Lombok Timur ini BLK yang ke-24 dari seluruh Indonesia yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi semuanya gratis Mbak Elina. Nah, Mbak Elina sendiri kalau memang berkenan tinggal memilih jurusan apa saja. Ya. Nanti siap. Nah, proses pendaftaran. Nah, ini kebetulan ada staf saya dan ada kios 3-in-1 yang nanti yang bisa menjelaskan Mbak Elina secara lebih detail. Jadi udah biayain sama pemerintah ya Pak. Jadi nggak perlu bayar apa-apa lagi. Perlu, semuanya gratis. Mulai dari kedatangan mereka sampai kembalinya itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Oh, keren proses banget. pelatihannya juga sudah dibiayai. Jadi mereka kesini tinggal bawa diri, bawa minat dan bakat. Nah, disinilah skillnya dicari, diasah gitu ya Pak. Tapi masuk masuk sini tuh ada maksimal umurnya nggak atau minimal umurnya? Iya, umur 18 sampai 35 tahun yang dipersyaratkan, tetapi kita ingin lihat fisiknya. Kalau memang fisiknya mendukung walaupun dia umur 40 kita
kita layani, kita latih. Murid di sini udah ada berapa Pak kira-kira? Udah Murid yang lulus? kita sudah latih karena BLK ini operasionalnya mulai 2016 Ya. dan sudah tidak terhitung banyaknya, sudah ribuan ya. yang sudah kita latih, dan dari alumni yang kita keluarkan sudah banyak juga yang bekerja diterima di industri pariwisata. Jadi untuk Mbak Elina ketahui, BLK Lombok Timur ini spesialis untuk pariwisata dan kapal pesiar. Jadi pariwisata perhotelan dan kapal pesiar. Iya. Keren sekali Pak. Wah, aku juga kayaknya kalau nggak syuting kesini aja ya. Iya. BLK Lombok Timur siap menerima semua anak negeri untuk ikut pelatihan. Jadi bagi kalian nih anak-anak generasi muda di Indonesia nggak perlu khawatir lagi cari kerjaan atau lapangan kerja, karena di sini bisa membantu juga ya Iya. Pak. Jadi Gitu. di samping dia bisa bekerja untuk di industri, dia juga skill yang diperoleh dari BLK Lombok Timur ini, dia sudah bisa untuk usaha mandiri. Iya, jadi bisa langsung kerja, masuk sini bisa langsung kerja, dapat penghasilan dan tanpa dipungut biaya. Keren banget. Oke Mbak Ina, Jadi untuk mengetahui pendaftarnya dia sini? pendaftarannya dan lain sebagainya, Oh. bisa dijelaskan nanti di Oke, baik. kios 3-in-1. Ya, kita masuk Inilah ya. tempat pendaftarannya. Oh, ini tempat pendaftarannya ya. Oh, halo. Ini namanya kios 3-in-1. Kios Trikin. Ya, tempat menerima informasi sekaligus tempat pendaftaran. Nah, lebih lengkapnya Mbak Elina bisa tanya ke staf saya. Bapak siapa? Ya, nama saya Ferry. Oh, Saya Bapak di- Ferry. Oke. Jadi ini adalah kios 3-in-1. Di sini kenapa namanya 3-in-1? Karena di sini ada 3 pelayanan sekaligus. Ada pelatihan, kemudian sertifikasi dan penempatan. Makanya namanya kios 3-in-1. Nah, di sini untuk calon peserta yang baru datang, mau cari-cari informasi, mau tanya-tanya, langsung kami arahkan ke kios 3-in-1 Kios ini. 3-in-1. Dari tempat mendaftar di sini. Nah, untuk pendaftaran saat ini kami ada sistemnya aplikasi menggunakan namanya Oh, jadi sistem online ya, online, Pak. iya. Tapi kalau mau cari informasi secara manual tetap Lebih jelas ya, gitu di sini, ya. Di sini di kios 3-in-1 ini. Nah, ini untuk secara manual di sini. Kemudian ada juga untuk pendaftaran secara online atau digital. Sudah kami siapkan ada di samping itu, nanti untuk ada kami fasilitasi, ada kami bantu untuk pendaftaran secara digital. Jadi nggak ada alasan ya guys untuk nggak daftar di sini karena harus kesini langsung, bisa online Betul. juga, Betul. gitu, dan jadi dipermudah ya Pak, Betul, ya. gitu. Siapapun, dimanapun, kapanpun bisa. Kapanpun bisa. Terus dapat surat verifikasi juga ya Pak kalau Iya, misalkan udah lulus nanti dari sini gitu. Ada notifikasi email juga ada. Biasanya juga mau kalau memang email nggak bisa, nanti dikonfirmasi langsung ke WA pribadinya yang pesertanya. Iya. Jadi kalau pesertanya udah dapat kerja gitu, udah kalau misalkan udah sekolah di sini, udah pelatihan Iya, di sini, selesai. dapat sertifikat gitu Iya, ya. jadi karena memang kita ada 3 pelayanan ya, pelayanan pelatihan, penempatan dan sertifikasi penempatan. Jadi kalau sudah dilatih, nanti kalau ada sertifikasi kalian panggil lagi untuk di sertifikat kompetensi. Jadi nanti sudah dapat sertifikat pelatihan, dapat juga sertifikat kompetensi. Setelah itu kalau ada kebutuhan pekerjaan langsung kami tempatkan sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan. Keren banget, bisa langsung kerja, latihan Ya. di sini tuh, wah keren. Ayo jadi anak-anak muda, nggak ada alasan kalian buat leha-leha tidur di rumah ya. Ya bisa langsung ke BLK ya, Lombok Timur. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak. Aku mau explore di sini, boleh kan Pak? Ya, kita ke pendaftaran yang Oh, online. yang Pak. online. Sini ya Pak. Ya, di sini untuk pendaftaran online. Ini ada websitenya juga tuh, https pelatihan.menker. Itu Ya, dia. di sini untuk tempat pendaftaran secara online melalui aplikasi Sisnaker. Nah, ini juga ada kakak-kakak yang lagi Iya, daftar. lagi daftar. Iya. Jadi di sini juga ada aplikasinya, bisa di download di mana aja nih Pak? Di Play Store juga ada, di Apple Apple Store. App Store juga ada. Oh. Jadi pakai HP Android, pakai HP Apple bisa, Apple. dan di rumah pun bisa, tidak perlu. Iya, benar-benar. Dan ini bukan cuma kalau mau daftar di sini bukan cuma yang ada di Lombok aja kan ya Pak? Bisa, Seluruh iya. Indonesia bisa guys. Iya. Buat daftar di sini. Jadi bisa ikut pelatihannya juga.
mendingan kalau kalian nggak mau ribet ya, langsung aja nih online. Pendaftaran online gampang banget, bisa dari rumah. Kalau kalian lagi nggak sempet kesini, dari rumah bisa langsung set daftar. Ikut pelatihan langsung bisa kerja ya Pak. Betul. Gitu. Ya udah nih Pak, saya mau mengeksplor apa namanya yang ada di sini lagi. Gitu Pak, masih banyak juga kan ya, Ya, tempat-tempatnya. ya, Tadi aku lihat di situ denahnya ada banyak banget, luas banget juga soalnya ya. Nah, ini kebetulan ada Pak Khairul. Nah, dia nanti akan Oh. mengatakan pelatihan untuk plan tour di sini ya, keliling-keliling ya. Oke, ya Pak, saya masih mau mengeksplor nih kan, ini kan luas banget Iya, kan. luas. Sayang banget nih kalau nggak dieksplor. Baik, nanti kita lihat proses pelatihan juga untuk lebih melihat bagaimana sih proses pelatihan di sini. Oke, Mari, baik Pak. silakan. Ya, Pak, makasih ya Pak. Saja kita explore juga untuk Iya, pariwisata benar Pak. Harus dieksplor. banyak kelihatan. Iya. Oh, inilah Ini potensi. nih. Nanti bisa ada yang kerja di sini juga Nah, di kapal ini kapal pesiar. Enak ya udaranya, anginnya adem. Di bawah gunung ini. Iya. Di bawah Gunung Rinjani. Dan sekarang kita akan masuk di workshop. Workshop. Namanya main kitchen. Oh, main kitchen. Oh, bisa masak dong. Iya, masak, ini proses masak buat pastry untuk bikin kue dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat peralatannya dan bagaimana nanti proses mereka. Ini ruang buat kue, pastry. Gede banget ya, beda apa di rumah aku. Itu apa nih? Sama juga Panas juga. akan juga jadi Oh, besar banget. kambing juga bisa masuk ini. Kambing, satu kambing. Wah, keren. Alatnya juga udah canggih-canggih ya. Bagus banget, Kita fasilitasnya juga mantap. mengadop ke peralatan untuk kapal pesiar. Jadi semuanya persis sama dengan ini. Ini untuk apa? Ini untuk Yang mixer. mixernya gede banget. Ya, ini belum kita tata. Oh, halo Kak. Jadi ini dia tempat masaknya. Ini Pak Syukur. Jadi Tadi masak apa ini Pak Syukur? Jadi hari ini masak apa kita? buat spaghetti Alfredo. Alfredo. Jadi ini hari ini kita buat brownies juga. Tapi nanti Bang boleh coba kita Masak? bareng dikit ya. Yeay. Kalau ini garlic bread. Garlic bread. Bukan ini. Orang dua. Enak banget ya, Pak. Memang pelatihan siswa. Siswa yang pelatihan harus bisa buat ini. Nah, sekarang Mbak Elina bisa ikut memasak atau menikmati. Asli, hasil makan aku apa? Hasil masak sendiri. Jadi nggak boleh keasinan nih guys hasil masaknya. Karena buat aku sendiri. Oke, mari kita mulai. Chef Elina ingin memasak. Asli. Iya, bahan-bahannya. Ya, Ini apa aja bahannya? ini ada garlic oil. Garlic oil, Ya. Terus ini ada mushroom, sosis, ada cheese, ada cooking cream, sama spaghetti. Ada pepper, sama garam. wow. Pertama-tama kita baca bismillah dulu. Ya kan, baru habis itu masak. Yang pertama kita panaskan dulu. Oh, ini aku sendiri ya. Ini harus yang ini ya. Ya. Lalu Yang pertama itu kita masukin ini. bismillah 3 ya. Bismillah, yuk. Asik, gaya banget. Ini kalau yang suka garlic bisa lebih banyak gak? Ya. Aku nggak terlalu nggak terlalu suka mushroom, jadi sedikit aja ya. Seleranya Mbak Elina aja. Iya. Di situ Sosis. sosis. Nah, baru kalau ini banyak gak apa-apa ya. Ya, bisa. Oh, karena aku banyak sosisnya jadi harus apa namanya minyaknya
harus agak banyak ya. Terus oke, spaghetti carbonara mantap. Mantap. Ternyata bisa juga ya. Bisa. Mari kita plating. Ya. Oke guys, kita lihat platingan aku gimana. Dah, mantap. Wih, mantap. This is spaghetti ala Elina di BLK Lombok Timur. Itu dia guys, jadi masak-memasaknya sudah selesai dan hasilnya ya enak sekali. Karena masakan aku enak. Terus kita ngapain lagi Pak? Oke, baik. Nanti gimana masaknya dulu? Masaknya mantap, apalagi diajarin sama chefnya langsung. Keren, mantap banget. Jadi bisa masak di rumah juga kan? Ya, ya. Iya, jadi Masa ada harus belajar. cepat-cepat karena Mbak Elina ada. Oke, sekarang kita lanjut. Baik, kita lanjut nanti ke ruang yang lain dan proses pelatihan berikutnya. Oh, pelatihan apa lagi kira-kira? Ikutin kita terus. Ya. Jadi kita menuju ke kelas barista. Kelas barista. Jadi ini adalah ruang teori. Jadi mereka belajar teori dulu sebelum masuk nanti di ruang praktiknya. Mari, silakan. Permisi. Silakan. Halo. Silakan. Pak Elina. Selamat siang, adik-adik. Lagi belajar apa? Oh, menggunakan mesin espresso. Jadi nanti yang menjelaskan mungkin Pak instruktur. Mereka nanti belajar mulai dari biji kopinya untuk mengolah kopi sampai mereka menggunakan mesin yang modern, espressonya. Oh, ada bukunya juga ya di sini ya. Ih, mantap. Mantap, mantap. Jadi para peserta ini ya berasal dari bisa wilayah Lombok, Seluruh Indonesia gitu ya? Ya minimal 18 tahun sampai yang senior pun Ada. di sini. Oh, jadi pokoknya kalau kesini tuh yang penting niat ya Pak ya, dan mau belajar bisa langsung masuk sini. Gratis tanpa dipungut Gratis, biaya. gratis. Gratis. Belajar tidak mengenal usia. Betul. Baik, mari kita ke ruang praktik. Ya. Oh, ke ruang praktiknya. Mari semuanya, terima kasih. Ya. Sekarang kita akan menuju ke ruang praktik. Praktikum. barista. Ya. Sekarang mereka lagi proses praktik. Aroma kopinya sudah matang. Ini instruktur. Elina. Wah, keren banget. Alat-alatnya juga udah canggih semua ya. Ya, kebetulan sekarang mereka lagi belajar manual brew. Jadi belum sampai ke mesin ini udah cukup pakai alat manual. Manual. Terus apa namanya? Ngalusinnya juga manual. Enggak sih, kalau ini pakai mesin Oh, grinder. pakai mesin. Jadi ada 3 jenis nih yang lagi kita praktekkan. Ada V60, kemudian ada French press, yang di sebelah sana ada Vietnam brew. Sekarang Mbak Elina mau request rakit sendiri, bikin Asik. sendiri. Yang paling enak biasanya apa? Kalau saya sih rekomend yang Vietnam brew. Vietnam brew. Yang pakai susu tangan. Ya, Pak. Oh, ih suka banget. Aku juga sukanya pakai susu. Ini salah satu proses dari bikin kopi yang panas sebenarnya. Dari manual brew, ini namanya Vietnam brew. Vietnam drip. Dari beberapa teknik yang kita pakai di sini. Jadi ini untuk rekomendasi banget untuk yang nggak suka kopi tapi Pengen ngopi. pengen ngopi gitu. Jadi Caranya nggak terlalu biasa. kopi banget ya.
manisnya dapat, kopinya dapat, pokoknya semuanya dapat. Ini lagi ngapain nih namanya? Ini namanya ekstraksi. Ekstraksi. Ya, ekstraksi kopi, yaitu manual brew penyeduhannya dari atas dulu, kemudian ekstraksi kopi asli kopinya turun ke bawah. Oh, jadi di sini tuh ada kopinya. Ada kopi di dalam. Hati-hati. Oh, iya. Tapi kok udah bersih ya? Enggak, di dalam ada kopi, ekstra kopi itu green gitu. size-nya 25. Biasanya aku tinggal minum aja, sekarang jadi Sekarang tahu dicobain ya. caranya. Boleh ya dicobain ya? Boleh. Asik, belajar lagi nih. Tadi habis belajar masak, sekarang bikin 30 kopi. detik dulu biar ekstraksinya dapat. Oh, ada keren banget. Kita harus pakai timer karena Ada timer. kalau tidak sesuai timer nanti kopi yang kita inginkan itu rasanya akan beda. Oh. Waktunya lebih lama tidak sesuai dengan kopinya nanti rasanya akan beda lagi. Terlalu cepat waktunya kopinya akan beda lagi. Ini kopinya ada berapa macam? Nah, kalau yang untuk Vietnam drip kita biasa menggunakan robusta, Robusta. Iya. Yang robusta. Nah, sedangkan untuk yang teman-teman dari yang lain itu kita menggunakan arabica. Oke, Karena robusta itu bitternya kita dapat. Pahitnya kita dapat. Nah, nanti berpadu rasa dengan susu kental manis. Iya. Mau dicicip dulu kopinya boleh sebelum diaduk atau mau diaduk langsung boleh. Silakan. Aku bisa bikin nggak? Bisa. Itu teknik yang nomor 2 paling mudah. Ya, yang paling sulit itu ada namanya teknik VCT. Ya, yang teman-teman di sana praktikkan itu teknik yang lumayan sulit. Jadi orang kopi harus benar-benar paham tentang struktur kopi yang disajikan. Boleh. Iya benar-benar enak. Ya. Bitternya dapat ya? Dapat. Enak banget. Kalau kopinya dapat juga. Kopi. Iya. Atau banyak mau bikin? Kayak beda ya kalau sama yang sasetan. Itu beda banget ya rasanya. Karena kita menggunakan kopi asli. Boleh bikin, boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Pertama, kita pastikan dulu timbang kopi sesuai dengan resep yang kita inginkan. Nah, misalkan resep kita untuk bitter, kita tinggal menambah 10 gram kopi. Ya, kita nolkan dulu. Oke, 10 gram kopi. Ya, setelah itu misalkan kita udah timbang, baru kita masukkan ke mesin grinder. Kalau untuk Vietnam drip kita menggunakan green size antara 25 sampai dengan 30. Udah. Oke. Langsung di sini, mohon maaf, ya ditaruh di sini terus ini on off ke atas. Sambil dipegang. Sambil dipegang gelasnya, ya ditekan ke atas. Ya, udah ya? Ya. Setelah itu kita akan menggunakan gelas yang berbeda. Kita ter dulu sampai 0, baru kita masukkan susu kental manis sesuai dengan yang kita sampai dengan 30 ml. Ya. Sesuai dengan selera sebenarnya. Oke. Kalau kita mau lebih SKTM-nya lebih terasa ya lebih berat tidak. Setelah itu baru kita ini namanya drip. Oh yang tadi ya. Dripnya. Jadi kita bisa taruh di atas. Mbaknya bisa taruh di atas. Taruh di atas Ya. sini. Ya. Nah baru kita taruh bubuk kopinya di atas. Dimasukkan Terus ini? saja, ya. Diratakan menggunakan sendok di dalam. Nah, kalau sudah rata, baru kita tekan menggunakan diputar di dalam sampai kencang. Sudah, sip. Nah, ada namanya proses blooming di sini untuk menghilangkan gas di dalam kopi. Jadi kita harus seduh kopi. Pertama kita harus nyeduhnya. Pertama itu 30 detik, selama 30 detik sebanyak 20 ml air. Pelan, stop. Nah, kebanyakan 9. Nggak apa-apa. Kita tunggu selama 30 detik. Oke, baik. Oke, sudah 30 detik boleh ditambahkan sampai dengan angka 120. Nggak apa-apa, dituang aja. Nah, nggak apa-apa. Kita tutup. Nah, kita tunggu selama maksimal 4 menit sampai 3 menit kita bisa. Untuk menunggu proses ekstraksi kopi. Nanti banyak bisa dibandingkan dengan yang itu. Sama rasanya. Boleh dicoba. Iya. Kita coba punya aku. Kayaknya kebanyakan airnya dengan sama yang kayak gitu.
Warnanya aja beda. Ya, namanya juga. Banyak kurang ini. Ya. Bedanya dengan registrasi. Iya. Tapi akan beda rasa ini sama itu beda. Pasti meternya. Coba kita cobain ya. Oh iya benar. Kalau yang ini agak susu banget, kalau Iya. itu kopi sama susunya Gitu. ngeblend banget. Jadi balance ya, balance ya. Balance Iya, kalau ini. balance. Ini balance kalau ini. Approve. Kalau ini gimana? Coba dicicip Pak. Agak susu. Agak susu banget kalau itu. Kopinya mungkin nggak dapat ya Pak. Ya, karena saya masih normal, terasa betul susunya. Karena dari Alhamdulillah terpuji. loopingnya itu Bapak. Ya, jadi betul. Iya. Nah, karena saya masih normal. Tuh guys, bagi anak-anak muda generasi muda ya, jangan takut kalau misalkan kalian nggak dapet kerjaan di luar sana, kalian bisa langsung ke sini ya Pak. Bisa untuk usaha. Usaha di Usaha sini. mandiri bisa dengan memiliki alat-alat sederhana seperti ini. Mereka bisa buka kafe sederhana. Betul. Sekarang barista itu lagi booming. Bener Pak. Mana-mana. Coffee shop tuh di Ya, mana-mana sekarang. Apalagi Lombok ini termasuk destinasi wisata prioritas, maka ya pariwisata itu tidak bisa jauh dari kafe, dari orang-orang yang pintar barista. Iya betul. Makanya mereka sudah tepatlah masuk BLK. Tepat sekali karena bener-bener kalian kesini cuma bawa ilmu kalian yang kalian dapat di luar sana, terus bisa Ya. langsung belajar juga ya Pak di sini ya Pak. Itulah. Mantap dapat nih oleh-oleh kopi ya. Ya. Alhamdulillah bikinan sendiri ya. Lebih enak. Jadi kita mau kemana lagi? Nah, untuk selanjutnya nanti kita di servis. Kebetulan ada Pak Kepala mau izin Pak. Ya mau mengawal proses ini dulu. Nanti mungkin kita buka sama Pak. Oke, Mbak Erla Oke. bersama saya. Siap kemana saja. Asik, dianterin kemana aja nih. Bikin ini otodidak atau belajar dulu? Belajar dulu miring, Ini apa aja nih? Oh ini ya. miring ke sini, ya dorong, didorong, stop, miring lagi, miring ke sini, ya. Stop, dibuang. Itu berarti ada yang belum putus. Kalau sudah begitu, ambil dari sini, lurus ke sini, ambil, ikutiin. Saya megang pena kayaknya. Iya, pegang pena, ikutiin. Ini saya sebelah ya. Ayo Mbak sebelah. Lurus. Tetap miring loh. Misalnya dipegang di sini. Oh gitu. Ya, pegang. Ya, terus. Kalau sudah bisa Baru mengukir kan? buah, lama-lama mengukir Ya. hati. Iya. Tadi udah terbentuk, tinggal dipotong. Bapak bisa aja. Udah diginiin. Ternyata sulit juga ya. Gampang karena Kalau pemula ya agak sulit, kalau Iya. udah biasa tapi kayak itulah maknanya mengikuti pelatihan, Mbak. Iya betul. Jadi lama-lama Ini hasil aku kenapa begini? Jadi tuh bagus banget kan? Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Keren. Ini aku padahal baru belajar ya, udah bisa sampai kayak begini loh. Gimana yang lama? Enggak deh, enggak masa yang bikin. Ini kalau bikin kayak ginian berapa lama nih? Paling cepat itu sekitar 15 menit. Karena udah tahu teknisnya. Itulah artinya pelatihan. Latihan bener. Ih sampai ada ini bulu matanya tuh. Ih detailnya kelihatan banget ya. Mirip. Mirip nggak? Dari semangka. Ini kalau buat ulang tahun orang juga bisa kali ya? Iya, sekarang dikembangkan juga, Pak. Jadi ini sebagai pekerjaan juga di rumah. Ini bisa dibolongin, nanti dikerok isinya. Terus nanti diisi, pasti bisa dikasih untuk rujak, sos rujak, salad. Ya, jadi bisa dimakan juga ya. Jadi nggak dibuang. Nanti kan di sini happy birthday, isinya dikerok, Iya, iya. dibolongin, isinya dikerok dulu, baru dimasukin ke saus. Oh, maksudnya tapi kalau belajar gini kan berapa lama? Pas baru-baru? Kalau yang pemula gitu Pemula, maksudnya. Sampai bisa seperti ini berapa lama? Berapa lama belajar Melalui kira-kira? Bulan bisa. Oh
Di BLK juga saya belajar ini tentang buat BLKI di Asik. 2000. Makanya guys, ini dia masnya aja belajar di BLK sekarang udah apa keliling dunia ya? Tuh, udah keliling kota lagi dunia. Keren banget, terus lagi ginian juga. Terus sekarang lagi bikin apa? Ada usaha juga? Ada usaha kita buka pelatihan nuklir buat garnis juga. Oh iya, ya. Jadi berbagi ilmunya ke orang lain juga ya. Ngajar di kampus juga sekarang. Oh jadi dosen tuh. Jadi dosen. Keren. Gara-gara dia pernah ikut pelatihan di BLK. Jadi BLK pintu masuk sekaligus pintu keluar dia. Betul banget. Bisa memberi peluang buat semua orang. Ibu-ibu sekarang ini sambat disayang sama suaminya juga pernah belajar gitu. Cuman karena kekurangan buah, suaminya diukir. Keren. Oke kalau gitu, terima kasih ya. Ntar mau dibawa lah. Iya, aku bawa pulang kali ya. Nanti dibungkus dikemas. Terima kasih. Jadi kita kemana lagi Kak? Di atas lantai 2. Oh ada lantai Ini 2-nya. lagi. Oke, silakan. Tadi Bu Menteri kan? Bu Menteri Iya. juga kemana? Iya, Ibu Menteri. Ini bagus banget. Ini dia. Oh ada barnya juga. Ini dia guys. Bahannya ini. Barnya. Bos, ini bos. Kita sampai dulu. Setelah tadi kita jalan-jalan, Nah, bisa dijelaskan sedikit Mas Agus kepada Mbak Menteri apa sih ini? Jadi buat ya tempat praktek barista ya. Kita ada studio barista juga di situ masuknya, tapi ini adalah yang tadi kita sana ya Pak. Oh tadi dari sana. Tempat pelatihan pengolahan. Jadi di sini tempat praktek untuk yang prakteknya. Jadi benar-benar real ada barnya gitu ya. Buat sekali kalian bisa cek ke tamunya bisa order di sini langsung sajikan langsung bisa dibilang. Jadi apa namanya kan? sirkular. Sirkular apa maknanya? Lingkar. Lingkar. Jadi bar yang melingkar ya. Bisa langsung terpakai. Keren banget ya, jadi bisa langsung praktek juga. Jadi bisa duduk sini sambil balik badan. Iya, set pemandangannya. Sana pemandangan gunung. Mantap Ya, gunung. Kita lihat ke timur ada pelatihan juga ini. Nanti kalau sudah ada kolam kita bisa lihat. Iya, nanti ada kapal pesiarnya juga katanya. Iya. Wah, keren banget, semakin keren banget sih kalau ada kapal pesiar itu. Alat-alatnya juga emang udah Iya, canggih sudah banget ya. tersertifikasi. Betul memenuhi kualifikasi standar industri. Kita bicara industri pariwisata itu kan identik dengan hotel. Jadi peralatan-peralatan juga kan. Iya. Kalau ada masih pemuda milenial yang tidak tahu BLK, BLK. Nah jadi sekarang aku sama Bapak memperkenalkan lah BLK itu apa gitu. Jadi bagi generasi muda, ayolah kita belajar sama-sama belajar ya Kak di BLK ini, BLK Lombok Timur. Kalian juga bisa daftar dari Sabang sampai Merauke, kalian bisa daftar langsung ke sini guys. Dan pendaftarannya bisa online, bisa offline. Jadi kita tunggu para milenial untuk datang ke BLK Lombok Timur dalam rangka mencari keterampilan, memenuhi kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ya, Kayaknya dari tadi kita ngobrol terus nih Mbak Erlina. Mungkin iya, haus nih Mas Agus. Jadi ada apa nih Mas Agus? Kita minumannya nih. Ya, Oh itu dia. Namanya adalah Brazilian Lemonade. Oke, silakan disebutkan. Iya, asalnya memang dari Brazil. Ini ada salah satu jenis mocktail dari Brazil. Dia terbuat dari condensed milk. Terus ada lemon juice-nya sama granulated sugar. Kasih. Coba ya, kita coba. Ini kayaknya seger banget nih. Enak banget, seger banget. Lemon. Iya. Nih. Terus dari mana tadi? Condensed milk. Dia susu kental. Susu Susu kental manis. Jadi Oh agak asam itu karena lemonnya ya Iya, berarti ya. betul. Iya Jadi campuran misalnya lemon. lebih musim panas kayak gini, lebih panas sih. Seger banget, nah ya Pak ya. Seger. Nah Pak, ini biar teman-teman di rumah
semakin penasaran nih Pak sama BLK ini. Gimana nih Pak, kata-kata motivasi dari Bapak kira-kira untuk para generasi muda yang ada di seluruh Indonesia Pak? Yuk kita sambil jalan. Oke. Mbak Elena, kita tes. Oke guys, daripada kalian makin penasaran, mendingan kalian bisa langsung daftar nih di BLK Lombok Timur. Dan Pak, Bapak ada kata-kata motivasi sedikit nggak nih buat generasi muda di Indonesia? Iya, para generasi muda seluruh Indonesia, datanglah ke BLK Lombok Timur untuk mendapatkan keterampilan untuk bisa menyosong pasar kerja dunia, baik itu di kapal pesiar maupun di pariwisata perhotelan. Lombok Timur memberikan fasilitas yang internasional untuk bisa menyosong pasar kerja global. Salam kompeten. Dharma Wanita BLK Lotim, salam kompeten. Penasaran banget deh sama gedung yang besar ini. Ini gedung apa ya? Iya, jadi ini gedung CPMI, tempat dilatihnya para calon tenaga kerja migran yang mau bekerja ke luar negeri. Jadi dilatih di sini sebelum mereka berangkat, diberikan skill di sini pra pemberangkatan. Jadi kita harapkan tenaga kerja Indonesia kita tidak lagi hanya bermodal tenaga, tetapi membawa skill keluar. Jadi mereka lebih punya bargaining, ya secara hak dan kewajibannya bisa lebih diperhatikan. Jadi selama ini tenaga kerja kita hanya datang ke negara orang dengan hanya mengandalkan tenaga. Tapi dengan adanya gedung CPM ini yang dibuatkan oleh Kementerian Tenaga-Kerjaan, dimanfaatkan untuk pelatihan para tenaga kerja migran kita. Oke. Wah, keren banget ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada orang kita yang kerja di luar negeri udah nggak dimanfaatin lagi. Iya, tidak hanya dibayar murah karena mereka nggak punya skill, mereka diabaikan karena kadang-kadang dia datang ke negara orang tanpa punya skill, akhirnya di sana dilecehkan. Gitu ya, Pak? Iya, jadi dibayar seadanya, hak-hak mereka diabaikan. Tapi dengan mereka membawa skill dari Indonesia, ya udah bargainingnya kan. Iya betul. Dan yang aku dengar ini juga udah diresmiin sama Bu Menteri ya? Iya, sudah tanggal 20 Februari kemarin Bu Menteri udah hadir meresmikan, dan ini memang didedikasikan untuk para tenaga kerja migran. Oke, baik. Jadi itu dia informasi tentang gedung CPMI ini. Ya Pak. Nama saya Wisnu Lucian Hadi, saya lulusan BLK Lombok Timur tahun 2017 dan saya sekarang adalah peternak ayam petelur. Jadi selesai dari BLK Lombok Timur, saya bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar yaitu Royal Caribbean di kapal Voyager of the Seas selama 3 kontrak, dan kontrak pertama di kapal itu selama 10 bulan karena saya minta extend 2 bulan lagi. Kontrak terakhir hanya 6 bulan. Di BLK Lombok Timur banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Saya di BLK Lombok Timur ngambil restoran karena dari awal saya tidak punya pengalaman sekali di dalam dunia perhotelan atau restoran. Jadi di sana sangat-sangat lengkap dan berguna lah untuk di dunia kerja. Saya memulai usaha ayam petelur ini dari awal kontrak kedua di kapal pesiar karena saya belajar dari kontrak pertama itu gaji saya nggak menghasilkan lagi di rumah gitu. Alasan saya untuk membuat peternakan ayam petelur ini yaitu salah satunya untuk menginvestasikan penghasilan saya selama bekerja di kapal pesiar. Teman-teman yang ingin mengembangkan skillnya atau belajar lebih banyak lagi tentang wirausaha, hotel, kapal pesiar bisa masuk di BLK karena di sana fasilitasnya lengkap dan tidak dipungut biaya sepeser pun karena gratis dan dikasih makan juga, tempat tidur nyaman. BLK top lah. BLK Lombok Timur. Oke, Bapak Ibu saya pamit pulang ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan semuanya terima kasih. Seharian ini adalah hari yang begitu berharga buatku. Bertemu orang-orang yang sedang berjuang membekali diri, meningkatkan skill di masa depan yang cerah. Aku juga mendapat banyak pengalaman baru.
belajar memasak, menjadi barista, dari orang-orang spesial yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Di Balai Latihan Kerja Lombok Timur, mereka membentuk diri hingga menjadi profesional di bidangnya. Pengalaman ini mengubah pikiranku tentang dunia pekerjaan yang begitu kompleks, di mana kita membutuhkan keahlian khusus agar kita dapat bersaing dan dihargai orang lain. Aku berharap banyak teman-teman yang mau bergabung ke BLK Lotim untuk membekali diri dalam mengejar mimpi menjadi profesional muda yang sukses dan mandiri. Terima kasih BLK Lombok Timur sudah mengajari berbagai hal walaupun sebentar. Tetapi itu sangat berharga buatku. Semoga kelak aku dapat kembali ke sini untuk berkumpul dan bersilaturahmi lagi.